Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa kembali di mata pelajaran IPA. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem reproduksi laki-laki dan fungsi dari organ-organ yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada wanita serta organ-organ apa saja yang berperan pada sistem reproduksi wanita dan apa fungsinya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa video ini bersifat edukasi atau pendidikan dan tidak ada unsur pornografi. Langsung saja kita masuk ke materi tentang sistem reproduksi pada wanita serta fungsi-fungsi dari organ yang berperan. Saat dilahirkan seorang wanita atau seorang anak wanita itu biasanya atau normalnya telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Nah, alat reproduksi ini nantinya akan berfungsi sepenuhnya saat seorang wanita tersebut telah memasuki masa pubertas ataupun menstruasi. Nah, setelah itu baru alat reproduksinya berfungsi atau dapat berfungsi sepenuhnya. Kemudian alat reproduksi wanita itu sama tadi, terdiri dari alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin bagian luar itu terdiri dari lubang vagina, kemudian labia mayora, labia minora, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin dalam itu terdapat ovarium, tuba fallopi, dan uterus atau rahim. Nah, kita masuk yang pertama, masuk ke bagian luar. Itu tadi ada labia mayora dan labia minora. Labia adalah lipatan berbentuk seperti bibir, terletak di dasar dasar vagina itu bagian luar. Nah, labia ini terdiri dari dua, yaitu bibir luar dan bibir dalam. Bibir luar tadi disebut dengan labium mayora, luar mayora, sedangkan yang labia mayora yang biasanya bentuknya tebal dan besar, sedangkan bagian bibir dalam itu disebut dengan labium minora. Nah, ini biasanya bentuknya tipis yang menjaga jalan masuk ke vagina. Kemudian tadi ada klitoris. Klitoris terletak pada pertemuan antara dua labia minora. Ukurannya sangat kecil, biasanya sebesar kacang polong. Ini nanti kaitannya dengan saraf sistem saraf, sensorik, dan pembuluh darah. Oke, masuk yang kedua, yaitu vagina. Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Nah, vagina ini itu sebagai tempat untuk keluarnya bayi ketika lahir. Nah, itu fungsi dari vagina. Kemudian serviks disebut juga dengan mulut rahim. Biasanya bagian terdepan dari rahim. Kemudian dapat memproduksi cairan berlendir. Itu fungsi dari serviks. Kemudian rahim atau nama lainnya yaitu uterus. Ini kaitannya atau peranan yang besar dalam reproduksi wanita, karena rahim berperan saat menstruasi hingga melahirkan. Nah, itu rahim ya. Kemudian masuk ke ovarium. Ovarium ini fungsinya adalah menghasilkan ovum. Nah, ovum ini nanti yang akan berfungsi pada fertilisasi. Kemudian tuba fallopi. Tuba fallopi disebut juga dengan saluran telur. Nah, saluran telur biasanya jumlahnya sepasang kanan dan kiri. Saluran ini menghubungkan antara rahim dengan ovarium. Nah, itu yang dinamakan dengan tuba fallopi. Nah, itu tadi sedikit materi tentang sistem reproduksi pada manusia, terutama pada alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi wanita. Ingat, seperti pesan saya tadi,
Video ini berisi tentang edukasi ataupun pembelajaran terkait dengan sistem reproduksi pada manusia. Jadi tidak ada yang tabu ataupun pornografi. Jangan lupa dicatat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.